Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah musisi dan tokoh nasional mengajak generasi muda untuk tetap berpijak pada akar budaya di tengah derasnya arus teknologi. Hal ini disampaikan dalam dialog di ajang Festival Kebangsaan Generasi Emas Kampus 2025 yang berlangsung di Universitas Hasanuddin. Barugan di Pangerang Petarani Universitas Hasanuddin dipenuhi antusiasme mahasiswa dan penikmat seni dalam gelaran Festival Kebangsaan Generasi Emas atau GEMA Kampus 2025 pada Sabtu pagi 24 Mei 2025. Kegiatan ini menghadirkan dialog kebangsaan yang menjadi wadah apresiasi seni, musik, dan budaya Nusantara, sekaligus refleksi di tengah derasnya kemajuan teknologi global. Salah seorang musisi yang menjadi pembicara dalam dialog ini adalah penyanyi Once Mekel. Once mengingatkan jika kemudahan teknologi tak selalu menjadi jaminan kualitas karya musik. Menurut anggota DPR RI dari Komisi 10 ini, elemen alami seringkali hilang ketika instrumen virtual menggantikan alat musik asli. Ada pula musisi dan sinematografer Alfi Rev yang dalam dialog itu menekankan pentingnya menjaga kedalaman dalam berkarya di era yang memuja kecepatan. Lewat pengalamannya, Alfi bercerita bagaimana studio yang ia kelola di Bali mampu menghasilkan karya yang diapresiasi dunia internasional tanpa meninggalkan akar budaya Nusantara. Kreator video The Guardian of Nusantara ini juga mengajak generasi muda untuk melihat kembali jati diri bangsa di tengah kuatnya pengaruh budaya Barat. Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyebut jika kegiatan ini sebagai ruang perjumpaan generasi muda yang menonjolkan nilai-nilai kebangsaan melalui seni dan budaya. Dan kegiatan ini diakui Guru Besar Ilmu Kelautan ini sejalan dengan upaya Unhas untuk membentuk karakter mahasiswa di tengah era digital. Hari ini, siang ini, kita baru saja selesai suatu acara yang pertama dilakukan di Unhas, dan ini adalah yang terbesar di Indonesia selama ini, yang walaupun sudah dilakukan 5 kali, tapi dalam kebangsaan ini paling keren karena pematerinya, narasumbernya juga keren. Ada Mas Once yang kota Komisi 10 sekalian adalah musisi Indonesia, dan moderatori langsung oleh Mas Astro, ya, seorang musisi, budayawan, ulama, dan sekaligus ilmuwan, dan pesertanya luar biasa. Unhas adalah universitas besar sehingga kelihatan pesertanya juga sangat besar. Mudah-mudahan dari dialog kebangsaan ini, dari Unhas kita melahirkan ide-ide segar untuk memperkuat kebangsaan di negara tercinta. Festival Kebangsaan GEMA Kampus 2025 juga diramaikan dengan konser musik yang bertempat di lapangan sepak bola Universitas Hasanuddin pada Sabtu malam. Selain Once Mekel, ada Dwiki Darmawan, Ki Ageng Ganjur, dan Sujiwo Tejo, juga Raisa Anggiani, serta musisi lainnya. Rahmati Ardi, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, program Medical Check-up mendatangi Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Para dosen dan tenaga kependidikan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan sebagai deteksi dini untuk sivitas sehat. Sejak pagi hari, Fakultas Peternakan Unhas telah ramai oleh dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin yang diinisiasi oleh Rektor Universitas Hasanuddin. Peserta menjalani 4 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium melalui pengambilan sampel darah dan urin, pemeriksaan EKG atau rekam jantung, serta pemeriksaan radiologi yang dilaksanakan terpisah di Rumah Sakit Unhas. Profesor Syahdar menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat membantu, terutama bagi dosen yang memiliki berbagai kegiatan akademik dan administratif yang padat. Alhamdulillah pada hari ini adalah jadwal MCU bagi Sivitas Akademika, utamanya dosen, kemudian juga tendik di Fakultas Peternakan. Mulai dari jam 8 pagi tadi kita sudah mulai sampai insya Allah sampai jam 12 sebelum Jumatan. Kegiatan yang paling dinanti adalah pemeriksaan laboratorium seperti kolesterol dan tekanan darah yang kerap kali terabaikan namun berisiko meningkatkan masalah kesehatan.
Ya, as usual ya pasti kolesterol, ya tekanan darah itu yang rutin ya, karena kita kan terkadang tidak sadar bahwa ternyata itu sudah tidak memenuhi standar, tidak sesuai lagi standar yang ada. Sehingga ini sangat membantu untuk deteksi dini. Saya kira sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa sivitas akademika itu harus selalu berada pada kondisi yang fit, sehingga ketika dia melakukan aktivitas bisa berjalan dengan baik tentunya. Dan ya saya kira itu yang paling umum lah, yang metabolik umum itu, yang tekanan darah, kolesterol, asam urat dan segala macam. Ya. Kedepannya, ia berharap program medical check-up ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap 6 bulan, agar pendeteksian dini terhadap masalah kesehatan bisa terus ditingkatkan. Program ini adalah bentuk kepedulian Universitas Hasanuddin dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, melalui langkah preventif yang terintegrasi. Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, puluhan pelajar dan mahasiswa mengikuti kompetisi tahunan bertaraf internasional Chinese Bridge yang digelar di Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan berbahasa Mandarin, tetapi juga sarana diplomasi pendidikan yang mempererat hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Universitas Hasanuddin, sukses menggelar kompetisi Chinese Bridge tingkat wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung Jumat 23 Mei 2025 di Aula Profesor Matulada, Kampus Unhas Tamalan Rea. Kompetisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari ajang bergengsi internasional yang diselenggarakan setiap tahun untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan bahasa Mandarin serta mempererat hubungan budaya antara Tiongkok dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMFil, menyebut jika kegiatan ini tidak hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk memperkuat diplomasi pendidikan antar negara. Jadi kita itu diplomasinya itu berdasarkan itu tadi pendidikan, ya, bahasa, kemudian budaya. Nah, kita tahu bersama di Sulawesi banyak sekali investasi Cina yang hadir di sini. Nah, tentu saja mereka berharap banyak dengan Unhas ya untuk kemudian bisa menjadi jembatan bagi industri-industri Cina ini supaya mereka bisa lebih produktif ya, dan kemudian juga bisa menghasilkan, memberikan dampak kepada bukan hanya di Sulawesi tetapi juga di Indonesia secara umum. Dengan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. Andi Muhammad Ahmar M.Hum menegaskan peran penting fakultasnya sebagai garda terdepan dalam memperkuat pemahaman lintas budaya dan kerjasama internasional. Fakultas Ilmu Budaya kita mengetahui adalah benteng kebudayaan. Ini adalah pintu masuk untuk belajar banyak hal, termasuk budaya sendiri, ekonomi, politik, dan kerjasama dalam banyak hal. Nah, karena Fakultas Ilmu Budaya adalah pintu besar, kita berharap kegiatan seperti kompetisi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bisa belajar bahasa, kebudayaan, dan selanjutnya bisa menjadi jembatan untuk menjembatani antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Tahun ini para peserta menunjukkan kemampuan mereka dalam 3 kategori utama, yakni pidato dalam bahasa Mandarin, jawaban spontan dalam bahasa Mandarin, dan kompetisi bakat Tiongkok seperti menyanyi, musik instrumen, tarian, lukisan, dan lainnya. Zara Sabita Sucheng, Pander Joshua Nababan, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Anda Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.